Ada orang diem aja Pak, orangnya sebenarnya lembek gitu, lembek, diem, orangnya kecil, diem. Subhanallah, istrinya 4 Pak, istrinya 4 ternyata, masya Allah, sosoknya kayaknya diem, klemer-klemer gitu. Istri bojone 4 Pak, Allahu Akbar. Oh berarti klemer-klemer Superman ini orang. Sundanya Mulyana, Jawanya Mulyono, Sundanya Tarsana, Jawanya Tarsono. Sundanya Iskandar, Jawanya kok disebut nggak selalu berubah jadi O, nggak selalu berubah jadi O. Sayang, sungguh sayang, hitam. Ada yang hitam nggak sembayang? Ada, semur tahu. Sekarang giliran bapak-bapak, terusin Pak ya. Awas jangan memalukan saya orang laki nih Pak. Terusin Pak ya. Manja bil hasanati falahu asru amsalihah. Terusin Pak. Kok menang bae? Gimana menang bae? Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah majlis Maulid Nabi Masjid Jamiat Taqwa Jalan Camar rahimakumullah. Ini bagi saya surprise Pak. Di Bintaro orang bikin Maulid Nabi. Ya saya kan kok ada ya. Ini salah satu bentuk bagaimana melestarikan tradisi yang baik. Jadi menghubungkan Maulid Nabi dengan bid'ah itu nggak tepat. Maulid Nabi bid'ah. Karena perkara bid'ah itu kalau berkaitan dengan ibadah. Ya, boleh melabelkan bid'ah kalau berkaitan dengan ibadah, nambah-nambah ibadah yang tidak diajarkan sama Nabi itu bid'ah. Sementara Maulid Nabi ini bukan ibadah, bukan ibadah. Ini ada tradisi aja. Jadi mau ada, mau tidak ada tidak bisa disamakan dengan sholat. Ya nambah-nambah ibadah baru namanya bid'ah. Kalau ini tidak bisa dilabelkan bid'ah karena ini bukan ibadah, ini ada. Salah seorang ulama dari Emirat Arab, Profesor Dr. Umar Abdul Kafi, beliau katakan al bid'atu fil ibadah la fil adah. Al bid'atu, bid'ah itu fil ibadah, dalam ibadah, la fil adah, tidak ada bid'ah dalam tradisi kehidupan kita. Orang di Jawa tuh ada midodareni, itu ya midodareni. Itu tidak bisa dihukum bid'ah. Kalau mau menikahkan anak biasa memandikan lu ibu ya, namanya malam mido. Itu ayat hadisnya nggak ada itu. Itu ada. Jadi nggak perlu dalil Quran dan hadis. Bid'ah nggak bisa karena itu bukan ibadah, itu tradisi. Orang Jawa bisa midodareni atau ada tidak siten. Itu Nabi nggak ngajarkan. Dan nggak perlu dikaitkan dengan agama, nggak perlu dikaitkan dengan ayat dan hadis karena itu sifatnya ada tradisi. Maka kata ulama al bid'atu fil ibadah. Bid'ah itu kalau kaitannya dengan ibadah, nambah-nambah ibadah namanya bid'ah. Dalam konteks ada tradisi di Sumatera Barat, di Riau, di Jambi, Lampung, Palembang, sampai di Papua, di mana-mana itu semuanya kalau dihukumkan dengan ibadah baru bid'ah. Ini bukan bid'ah, ini tradisi namanya. Maka kata ulama al bid'atu fil ibadah la fil adah. Bid'ah itu dalam ibadah, tidak masuk bid'ah dalam hal tradisi. Maka monggo masyarakat di Sunda ada saweran kalau habis akadnya, betul ya? Mana ayatnya? Nggak ada ayatnya, nggak ada dalilnya, kebiasaan orang Sunda kok. Kalau nyari dalil ayat kan itu bukan ibadah. Yang perlu dalil kalau kita berkaitan mana dalilnya? Itu pun baru ibadah. Kalau sifatnya ibadah harus dengan dalil. Kalau ada tradisi itu tidak perlu dalil. Di mana ada pesan kebaikan, di mana ada pesan kebaikan, ada kemaslahatan, di situ ada syariat. Jadi kalau midodareni ada pesan-pesan kebaikan, maka hakikatnya di situ ada syariat. Karena tidak pernah syariat mengajarkan ketidakmaslahatan. Maka setiap kali ada perbuatan yang kita lakukan mendatangkan maslahat, maka hakikatnya itu syariat. Karena syariat itu mengajarkan kemaslahatan gitu. Jadi jangan terlalu saklek gitu memahami. Sebab Islam itu menyebar kemana-mana dan sudah ada tradisi sebelum datangnya Islam. Sudah ada tradisi sebelum datangnya syariat.
Maka tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan syariat dibuang. Kalau tradisi-tradisi yang masih ada sesuai dengan syariat dilestarikan. Contohnya ini Maulid Nabi. Maka Maulid Nabi itu hakikatnya adalah tradisi adah, bukan ibadah. Paham Ibu ya? Baik, itu muqaddimah saja. Kalau Maulid Nabi tadi Habib Syafiq, saya mau ngasih sedikit saja. Saya sudah sakit seminggu nih, jadi karena sudah terjadwal saya hadir juga. Jadi nggak lama saya di sini, barangkali sampai jam 12 saja kira-kira. Nyuwun sewu, minum dulu. Ada ungkapan ahli hikmah. Apa ungkapan orang bijak? Al-insanu masturun bil khalqi ma'rufun bil khuluqi. Kata orang bijak, al-insanu, manusia itu mastur bil khalqi, masih misteri dengan sosoknya. Misteri itu bahasa Arab nih, mastur. Al-insanu masturun bil khalqi, manusia itu masih misteri dengan sosoknya. Ma'rufun bil khuluqi, dikenal manusia dengan akhlaknya. Jadi mengenal seorang itu bukan dengan sosoknya. Nah, kita semua ini masih misteri dengan sosoknya. Al-insanu masturun bil khalqi, maksudnya masih mastur, masih tertutup, misteri, belum diketahui, belum dikenal. Baru nanti ma'rufun bil khuluqi, baru dikenal dengan akhlaknya. Jadi mengenal manusia itu bukan dengan sosoknya, sosoknya bohongnya berulang-ulang, Pak. Wes mulai sinten asmanipun. Nah itu yang bilang Mulyono. Wes mulai Pak, wes mulai, gak ono lagi sing ngapusi. Wes mulai, sinten asmani? Mulyono. Itu Pak yang ngomong tuh, Mulyono. Saya dari Profesor Dr. Mahfud MD saja, oh jenenge Mulyono, sampai nama dipalsukan. Jangan ijazah, namanya saja dipalsukan. Saya berdoa mudah-mudahan Pak Prabowo dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya janji beliau untuk mengejar koruptor sampai ke ujung dunia. Jadi baru saja pulang ke Solo, dekat 1 jam penerbangan, ke Mount Everest saya mesti dikejar dengan beliau. Saya kejar sampai ke ujung dunia koruptor. Ini Pak lebih dekat Solo Pak 1 jam penerbangan. Sinten asmani? Mulyono. Kok senyum-senyum aja Ibu ya. Nah manusia itu misteri dengan sosoknya. Ma'rufun bil khuluqi, dikenal dengan perangainya. Jadi mengenal orang itu dengan perangainya, bukan sosoknya. Performa itu enggak jamin. Ada orang diam aja Pak, orangnya sebenarnya lembek gitu, lembek, diam. Orangnya kecil, diam. Subhan, istrinya 4 Pak. Istrinya 4 ternyata. Masya Allah, sosoknya kayaknya diam, klemer-klemer gitu. Isi bojone 4 Pak. Allahu Akbar. Oh berarti klemer-klemer Superman ini orang. Iya, kalau orang istrinya 4 tuh Superman, butuh sayap untuk bisa gilir. Kan macet Jakarta Pak, 1 di Mampang, 1 di Parung, 1 di Depok, 1 di Pondok Pinang. Itu kalau nggak punya sayap nggak bisa gilir itu. Maka yang istrinya 4 namanya Superman, yang istrinya 3 True Man, yang istrinya 2 Gentleman, yang istrinya setunggal stok siji cemen. Iya, yang tidak punya istri no comment. Iya, saya nggak nyangka masalah sosoknya, sosoknya kok istrinya 4, bojone 4, siji ning Parung, siji Pampang, Depok, Pondok Pinang. Ya 1, tapi 1 di mana-mana gitu Bu. Sudah, jadi itu standar kita. Al-insanu, manusia mastur, masih tertutup, masih misteri. Jadi misteri itu bahasa Arab, mastur bil khalqi, dengan sosoknya. Saya nggak kenal bapak nggak kenal saya nggak kenal ibu nggak, karena masih misteri kita semuanya. Ada seorang mau balik tuh cakep ceramahnya, di rumahnya pelitnya luar biasa. Wah itu bohong penceramah itu, istrinya pelit sekali dengan dia istri pelitnya dengan istrinya pelit sekali. Oh ternyata nggak menjamin, masih misteri nih. Saya sebelum berangkat sini tadi mau kemana Bang? Mau ceramah Maulid di Camar. Bintaro, iya demi Allah mau ceramah. Awas jangan ada dusta di antara kita. Istri saya ngomongnya kayak judul sinetron aja Pak, jangan ada dusta di antara kita. Iya, ya udah saya percaya. Cuma yang udah kalau keluar dari rumah mau ceramah pulangnya nenteng parsel Pak. Ini yang saya pikirin di jalanan nih, saya diparselin nggak? Mana panitia? Panitia nih.
Ya, tolong nih kasih sedikit atensi nih ya. Karena kalau saya tidak bawa parcel, katanya betul bohong. Bab istri saya kalau saya keluar dari rumah, tandanya pulangnya nenteng parcel. Makanya saya lagi pikirin jalan, wah gue diparselin apa enggak nih? Ini ngingetin aja panitia, andai kata belum beli, masih ada waktu beli Pak, deket. Masih ada pasar Bintaro mau, udah. Atau kalau nggak ada pisang yang ada lah bungkus taruh di plastik, baik bukti saya pulang ceramah gitu. Paham ya? Sudah balik lagi, al insanu masturun bil khalqi ma'rufun bil khuluqi. Manusia itu masih misteri dengan sosoknya, nanti ma'rufun bil khuluqi, dikenal dengan perangainya. Saya dulu pernah kuliah di Fakultas Hukum Syariah Islam, Mbak. Salah seorang dosen saya Profesor Dr. Roni Niti Baskara, ya, guru besar kriminologi di UI. Itu mata kuliahnya kriminologi. Saya pernah belajar kriminologi karena syariah hukum, belajar kriminologi. Jadi dalam madhab kriminologi ada madhab-madhab dalam kriminologi, bukan hanya fikih saja, Hanafi, Syafi'i, bukan hanya fikih saja. Dalam politik aja ada madhab. Zaman Pak Harto tuh Menteri Keuangan pasti kiblatnya Harvard University, madhabnya madhab University. Zaman Pak Harto menteri nggak mungkin dari keluar dari Harvard University. Sama dalam kriminologi juga ada madhab juga. Salah satu madhab yang saya pernah dapati adalah madhab tipologik, tipe itu bentuk gitu, tipologik. Tokohnya namanya Lombroso. Nah, kalau lihat namanya orang mana Lombroso nih, Bang? Hah? Jawa ya, bukan Itali Bu. Kalau Mulyono iya Jawa. Kalau Mulyana Sunda, Jawanya Mulyono. Tarsana Sunda, Jawanya Tarsono. Jawanya Sundanya Mulyana, Jawanya Mulyono. Sundanya Tarsana, Jawanya Tarsono. Sundanya Iskandar, Jawanya kok disebut nggak selalu berubah jadi O, nggak selalu berubah jadi O. Namanya Lombroso, mazhabnya tipologik. Ini beliau melahirkan mazhab tipologik. Kata beliau orang jahat itu bisa dilihat di anatomi wajah. Jadi kalau kita beli buku kriminologi itu pasti ada gambar-gambar tipe-tipe muka jahat. Salah satu muka jahat itu ada bersegi di sini, ada rahang bentuk karakter. Ya, Bapak nggak usah lewat sampingnya. Kayaknya kamu diomongin Pak Ustadz nih. Iya, tipe orang jahat itu salah satunya nih di sini bersegi Bu. Karakter, menunjukkan karakter. Ini bukan main-main karena beliau hasilkan dari penelitian beliau di penjara-penjara Amerika, Jerman, Perancis, Italia. Ternyata 80% anatomi wajah manusia yang jahat itu sama. Disimpulkan, oh orang jahat begini. Itu dulu. Teori itu sekarang masih dipakai juga dengan kawan kepolisian. Maka polisi kalau menginterogasi seorang belum ditanya, tapi lihat wajahnya dikembalikan pada ilmu kriminal. Oh ini orang jahat nih, karena kriteria wajahmu persis seperti teorinya tipologik Lombroso itu. Tapi teori itu gagal Pak. Sebab penjahat sekarang nggak serem Pak, wangi Pak. Wangi, iya jamnya 5 miliar, mobilnya Alphard, sepatunya krokodil. Sepatunya aja krokodil, perilakunya krokodil Dandi juga itu. Berkantor di Senayan. Kalau dulu orang mencuri itu membobol warung Bang, sekarang nggak cybercrime, cukup dengan membobol saldo orang tuh saking pintar, pakai jas, pakai dasi, kita nggak nyangka kalau dia pencuri Bu. Nyolongnya nggak ratusan ribu, triliunan Pak. Gelarnya berjajar tuh, profesor, double degree, doktor, belakang masih ada lagi MSc, MBI, MPDI, MM, MCK, KPK lagi Pak. Itu yang kemarin lahirlah istilah white collar criminal ya, kejahatan kerah putih. Ternyata maling sekarang tidak seperti yang digambarkan dalam buku kriminologi. Mukanya ganteng, klimis, cakep, wangi Pak. Ya jasnya mahal, jamnya Rolex, cincinnya Zamrud, sepatunya krokodil. Nyolongnya nggak ratusan ribu, bahkan gelarnya banyak, profesor, doktor, namanya saja 15 cm. Belakang masih ada gelar lagi, MM, MBA, MSc, MPDI, MCK. Habis itu KPK, masih di KPK-nya masih di KPK lagi itu, subhanallah. Jadi itu sosok manusia. Tapi ini tidak berlaku pada Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah ma'rufun bil khalqi, dari sosoknya sudah diketahui, ma'rufun bil khuluqi, dikenal dengan akhlaknya. Jadi sosok junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dari sosoknya sudah menunjukkan karakter akhlaknya.
Ya, sosoknya subhanallah lebih tampan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kalau bumi kata ulama dibelah jadi dua, setengah gantengnya untuk Rasulullah, yang setengah bagi dua, 1/4 untuk Nabi Yusuf, 1/4. Kalau Nabi Yusuf tampan karena 1/4 dunia diambil untuk Nabi Yusuf ketampanannya, setengahnya untuk Rasulullah. Jadi bayangkan Rasulullah itu lebih tampan daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Karena Rasulullah setengah, ini setengah bagi 1/4, 1/4 untuk Nabi Yusuf sendiri, yang 1/4 kita bagi rame-rame nih. Makanya jadinya kayak gini nih, karena sudah berdesak-desakan triliunan masuk ya, termasuk Lionel Messi, Ronaldo, Frank Lampard, termasuk itu udah berdesak-desakan, termasuk Sasofwan, yang lain-lain juga, Habib Syafiq udah berdesak-desakan. Jadi kalau hasilnya kayak gini, ada yang pesek, ada yang panjul, ada yang gadot, karena sudah kejepit-jepit di pojok-pojok triliunan manusia. Rasulullah itu dari sosoknya saja sudah bisa ketahui bagaimana karakternya. Jadi kalau tadi kita al-insanu masturun bil khalqi ma'rufun bil khuluqi. Kalau Rasul ma'rufun bil khalqi ma'rufun bil khuluqi, dikenal sosoknya, dikenal akhlaknya. Persis keindahan akhlak Rasul sama dengan indah sosoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak berlaku. Itulah kenapa kemudian tidak dikultus individu, kan tetap la ilaha illallah Muhammadur, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan anak Tuhan. La ilaha illallah Muhammadur, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu Rasulullah. Jadi dari sosoknya saja sudah nampak bagaimana keluhuran akhlaknya. Jadi kita sebenarnya bisa lihat muka-muka tukang bohong nih. Mau tahu muka tukang bohong, Pak? Ada fotonya nggak di sini? Nah, biasanya di kantor kelurahan, kantor kecamatan, tapi udah diturunin Pak, ke wis muleh. Kalau pengen lihat muka tukang bohong, wah ini tukang bohong ini. Ya, maka akan dikenal oleh rakyat si raja bohong itu. Iya, betul. Itulah kita sering terkecoh. Jadi mengukur manusia itu jangan lihat performanya. Hati-hati, banyak sekarang penipu modus-modus semua. Nggak nyangka saya orang itu, masya Allah, tutur katanya enak, penampilannya bagus, menipu Pak. Menipu, jasnya mahal, mobilnya juga bagus, triliunan diambil dia. Nah, inilah mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sosoknya sudah menunjukkan kesempurnaan sebagai bentuk kesempurnaan akhlaknya. Maka beliau tuh ma'rufun bil khuluqi, ma'rufun bil khalqi, dikenal dengan sosoknya dan dikenal dengan akhlaknya. Ini ternyata dibuktikan rekam jejaknya oleh orang namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu dalam sejarah adalah seorang rahib Yahudi di Madinah, dan dia hafal Taurat. Dia tahu nama Nabi Muhammad sudah disebut dalam Taurat dan Injil. Ayatnya di Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud dzalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil. Nah, itu ini rahib Yahudi Abdullah bin Salam tahu nama Nabi Muhammad itu disebut dalam Taurat dan Injil. Cuma satu saja, orang ini belum pernah berjumpa dengan mana sosok yang namanya Muhammad. Maka ketika Rasulullah hijrah ke Madinah yang disambut dengan Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da ayyuhal mab'usu fina jita bil amril muta. Ketika Rasulullah datang ke Madinah hijrah, Abdullah bin Salam masih status Yahudi dan rahib. Dia ikut berkumpul tuh dengan orang Nasrani, orang Yahudi, Ansor, kumpul ingin menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Saking penasaran mana orang yang namanya Muhammad yang disebut dalam Taurat dan Injil, ikut berdesak-desakannya. Saya izin berdiri, subhanallah. Sampai dia berdesak-desakan di tengah orang-orang Ansor Madinah. Sampai dekat kepada Rasulullah, dekat ya. Dia ingin membuktikan mana sosok namanya Muhammad. Apa komentarnya setelah lihat Nabi Muhammad? Inna hadzal wajha laisa biwajhin kadzabin. Inna hadzal wajha, sungguhnya wajah Muhammad ini, kata beliau, laisa biwajhin kadzabin, tidaklah menunjukkan wajah seorang pendusta. Jadi Nabi Muhammad itu mukanya saja tidak menunjukkan muka seorang pendusta. Betul Taurat bilang. Karena akhlak, ciri-ciri sifat Nabi disebut Taurat dan Injil. Dia rahib, dibuktikan inna hadzal wajh, sungguhnya wajah Muhammad ini tidaklah mencerminkan wajah seorang pendusta. Jadi begitu tampan, lebih dari ketampanan Nabi Yusuf alaihis. Ya Ibu, Nabi Yusuf tahu ganteng kan? Dari mana tahu Nabi Yusuf ganteng? Hah? Al-Quran. Tapi di kampung kan dakwahnya bijak, nggak buru-buru dibawa ayat hadis, tapi dinyanyikan sayang sungguh sayang ganteng, nah, sayang sungguh sayang ganteng, Nabi Yusuf ganteng ya tetap, nah, Nabi Yusuf ganteng ya tetap. Ayat tuh falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basara in hadza illa malakun karim. Saking tampannya disangka seperti malaikat. Itu ayat mengisyaratkan gantengnya Nabi. Cuma orang-orang awam dihantarkan kepada ayat nggak buru-buru paham, dibawa nyanyian sayang sungguh sayang ganteng. Yang ganteng belajar pada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ganteng ya tetap. Bu, lihat orang tampan soleh enak gak? Subhanallah, udah soleh udah tampan soleh. Sayang sungguh sayang elek, sayang sungguh sayang jelek. Allah Akbar, jelek nggak sembahyang. Sayang sungguh sayang hitam. Ada yang hitam nggak sembahyang? Ada semur tahu, semur tahu. Nah, yang hitam belajar Bilal bin Rabah hitam ya tetap. Bilal bin Rabah hitam ya tetap sembahyang. Sayang sungguh sayang kere. Nabi Ayub miskin ya tetap. Tuh Nabi Ayub miskin sembahyang, sholat indah, nggak susah karena sholat. Istri beliau 3 Bu. Dulu kaya Nabi Ayub tuh, cobaannya hartanya hilang, anak-anaknya wafat, istrinya minta cerai, anak-anaknya pun wafat, sakit lagi, istrinya 3, yang 2 minta cerai tuh. Kata istrinya, abang saya minta cerai aja, abang lu sehat, banyak harta, sekarang sakit, saya minta diceraikan. Ada satu lagi, bang sekalian rapel juga saya, akhirnya nggak pakai dirapel, sekarang ceraikan. Ada satu istri Nabi Ayub namanya Siti Rahmah. Makanya seorang Betawi, bisa kasih nama anak tuan Siti Rahmah. Ini nggak minta cerai. Gimana Rahmah? Nggak ada bang, susah senang sama-sama saya rawat abang sampai mati. Nah, yang Siti Rahmah ini orang Pondok Pinang. Yang 2 orang Camar nih. Yang 2 istri Nabi Ayub minta cerai, perempuan Camar nih, Bintaro Camar nih. Yang 1 Siti Rahmah orang Pondok. Iya dong, gue bela kampung gue juga dong, kan gitu ya. Subhanallah, itu dinyanyikan. Subhanallah, ini melihat pertama kali inna hadzal wajha laisa biwajhin kadzabin, sungguh wajah Muhammad ini tidak mencerminkan wajah seorang pendusta. Subhanallah, sudah direkam jejak. Apa rekam? Ketika ke Taif, ibu kalau umroh minta aja ke Taif ya, ada tambahan 750 real biasanya sewa bisnya ke Taif untuk mengenang jejak napak tilas Rasulullah pernah berdakwah 1 bulan. Bukan disambit Pak. Kalau ke Madinah disambut, ke Taif disambit, padahal yang datang ini manusia yang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim wa innaka la'ala khuluqin. Pantasnya gelar karpet merah loh, bukan disambit, dilempari batu berdarah-darah Nabi. Subhanallah, itu manusia yang mulia malah bukan disambut tapi disambit. Sampai balik hadir malaikat Jibril itu, melihat kekasihnya dihinakan orang, mau nolong malaikat Jibril itu. Ya Muhammad, hal turidu an uhlika haula'il qaum, hai Muhammad, maukah aku hancur binaskan orang-orang Taif itu? Yang nawari malaikat Jibril loh Pak, komandannya, komandan para malaikat itu malaikat Jibril nawarin, hal turidu an uhlika haula'il qaum, apakah kau mau aku hancurkan kaum Taif yang telah menghinakan dirimu? In syi'ta an utbiqa alaihimul akhsabain, kalau kau mau aku ratakan dua gunung tuh. Ingin menolong Rasulullah yang terhinakan, padahal mau menyampaikan dakwah kebenaran. Maka saya katakan, kalau kita menyampaikan belum tentu ada sambutan yang hangat Pak. Jadi kalau pelajaran bagi kita, ingin sampai yang menyampaikan orang benar, yang disampaikan kebenaran, sambutannya malah penghinaan. Jadi kita yang berdakwah ini, mohon maaf kalau mendapat perlakuan tidak baik, Rasulullah merasakan seperti itu. Wah, direkam jejaknya Abdullah bin Salam, subhan, apakah benar rahmatan lil alamin? Itu dilempari batu Pak, ya, berdarah kening. Ini bukan cerita-cerita kisah nih, Quran dan hadis tuh. Berdarah, gigi beliau tanggal satu karena banyaknya batu, dan tangan kiri beliau melindungi kepala. Itu diajarkan oleh agama, kalau ada bahaya cari selamat, jadi melindungi kepala. Karena cuma satu tangan maka banyak batu yang menghantam kening dan gigi beliau. Bayangkan, tangan satu kiri melindungi kepala, tangan kanan berdoa kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, Allahumma hdi qaumi fa innahum, ya Allah beri hidayah kaumku, mereka tidak mengetahui apa yang aku sampaikan kebenaran. Jadi menolak kebenaran, Allahumma, ya Allah kasih hidayah. Maka mohon maaf Pak Prabowo, kita mohon dapat hidayah dari Allah. Allah bisa jadi berubah, kan akhirnya akan dikejar, jangankan ke Solo, sampai ke Mount Everest pun dikejar. Amin dong Pak, amin ya Rabbal. Ini enggak amin, gue curiga nih. Ya dikasih Allahumma hdi qaumi fa innahum, itu kan doa. Ya Allah, Abdullah bin Salam, subhan Muhammad rahmatan lil alamin, dihinakan tidak membalas kezaliman dengan kezaliman, dengan doa. Allah ini diajarkan apa? Diajarkan agama, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya, sampai malaikat Jibril menawarkan. Apa jawaban Nabi mendapatkan tawaran? Disinilah kelihatan rahmatan. La, jangan. Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yusriku bihi syai'a. Jangan dihancurkan. Bal arju, bahkan aku berharap, ayyukhrijallah, Allah akan keluarkan min aslabihim, dari anak keturunan mereka, man ya'budullah, yang akan menyembah Allah, wa la yusriku bihi syai'a, dan tidak akan mempersekutukan Allah. So diijabah Allah nggak lama, idza jaa nasrullahi wal wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi terusin Bu. Pak, istrinya apal Pak, terusin Bu ya. Inna a'tayna, hafal inna a'tayna, terusin Bu, wal asri, inna a'tayna apal, idza jaa apal, was asri apal, 3 surah. Sekarang giliran bapak-bapak, terusin Pak ya, awas jangan memalukan saya orang laki nih Pak. Terusin Pak ya. Manja bil hasanati falahu asru amsalihah. Terusin Pak. Kok menang bae? Gimana menang bae? Bu, hitung Bu. Ibu udah 3-0 nih, 1 baru nih ya, kalah nih ya. Lanjut Pak ya. Walaqad ataina luqmanal hikmata anishkur lillah. Tolong terusin Pak. Wah, menang bae Bu. Yang terakhir jangan sampai salah nih.
Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Terusin. Masih nyambung dikit. Inna syirka la dzulmun. Alhamdulillah 31. Ditolong sama beliau tuh. Penendang terakhir Indonesia tuh 31. Oh kata, oh pantas untuk ibu-ibu inna atoina, giliran kita surahnya saya nggak tahu. Ini sekali-kali orang perempuan tuh diangkat Pak, biar dia bangga. Jadi meskipun kita lebih pintar, ya Bu ya, suka dipuji nggak sama suami? Aduh masakanmu enak sekali, puji Pak. Sama juga tuh, inna a'toina apal, wal asri apal, idza jaa apal. Ya tentu pendek-pendek, giliran kita yang susah-susah. Idza jaa nasrullah, datang orang-orang ke Madinah ikrar syahad, itu karena doa Nabi. La bal arju, aku berharap ayyukhrijallah, Allah akan keluarkan min aslabihim, dari anak keturunan mereka, man ya'budullah, yang akan menyembah Allah, wala yusriku bihi, dan tidak akan subhanallah. Datang orang ikhlas syahadat. Coba kalau dihancurkan, nggak ada yang ikhlas syahadat orang tahu, karena sudah dihancurkan semuanya, karena orang laki, perempuan, anak anak semuanya ikut juga menghinakan Nabi. Kalau Allah hancurkan lewat malaikat Jibril, nggak ada datang ke Madinah ikhlas syahadat. Jadi bahasa kita nggak palah kakeknya, nggak benar. Mudah-mudahan di generasi anak betul ya. Di kakek enggak, di anak ada yang jadi kiai. Di anak nggak jadi kiai, di cucu jadi kiai. Di cucu nggak, dicicit Pak. Jadi kakek, anak, cucu, cicit, dibuat cicit apa? Kakek, anak, cucu, cicit, buat cicit apa? Kok cecurut? Loh iya Pak, kakeknya bukan kiai, cicitnya kiai. Maka Nabi jangan, saya berharap nanti akan keluar, Allah keluarkan deh anak keturunan mereka yang akan beriman kepada Allah dan tidak begitu terbangun. Jadi bisa jadi kakeknya tidak kiai, dicicitnya kiai, di anaknya kiai. Maka datang ke Madinah karena Nabi tidak mau agar mereka dihancurkan. Jangan. Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yusriku. Disinilah kelihatan rahmatan lil. Jadi tidak ada satu batu itu dibalas untuk Nabi, enggak. Jadi pertama ada pesan, kenapa melindungi kepala? Cari selamat. Cari selamat, jangan bela agama juga. Allahumma hdi qaumi. Jadi Nabi tidak kabur. Kalau kita dilempari batu, banyak cari tampah, ngumpet di kolong meja kan. Nabi itu bayangkan. Allahumma hdi qaumi. Ini melindungi tangan kepala. Batu nggak henti-hentinya. Ini tangan Allahumma hdi qaumi. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu rahmatan lil'a. Ya Allah, jangan deh kata kita hidup semasa dengan Rasul, isinya rahmat terus, indah manusianya, indah ucapannya, indah perbuatan Rasulullah. Jadi kalau kita nih menapak tirasi maulid, ini cerita tentang bagaimana sosok mulianya Rasul. Ini direkam jejak oleh Abdullah bin Salam. Jadi beliau itu ikrar syahadat bukan proses yang pendek, panjang. Meyakinkan betul nggak Muhammad ini sebagian diceritakan Taurat dan Injil, ingin bukti. Jadi pertama peristiwa ketika beliau datang ke Madinah hijrah, terkesan pertama kali, inna hadzal wajha laisa biwajhin kadzabin. Sungguhnya wajah Muhammad ini tidaklah mencerminkan wajah seorang pendusta. Betul-betul direkam jejaknya. Peristiwa Taif. Yang kedua, peristiwa ketika Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Beliau kembali ke Mekah, terusir dari tanah kelahirannya. Jadi Nabi itu hijrah bukan karena takut, bukan. Karena sayang kepada sahabat yang mengalami siksaan. Mohon maaf, ada seorang wanita di zaman Rasulullah tuh yang ditusuk dari farjinya ya sampai menembus tenggorokannya, dari farji bawah tembus ini. Rasul begitu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, berat atas diri apa yang kalian derita. Jadi kalau Nabi itu nggak takut, justru pada diri Rasulullah diberikan 100 kekuatan laki-laki kuat. Jadi pada sosok Nabi itu diberikan 100 kekuatan laki-laki kuat. Ini barangkali laki-laki tapi tidak kuat Pak ya. Ya 100 laki-laki kuat. Maka ketika penggalian Khandaq, ada sahabat menemukan batu besar. Dipukul nggak hancur-hancur Pak. Datang ya Rasulullah, ada batu besar. Nabi hampir itu batu. Dipukul 2 kali Pak. Dipukul 1 kali hancur, yang kedua berkeping-keping, bukan split dalam bentuk pasir. Itu Nabi memukulnya dalam keadaan puasa loh. Dalam keadaan puasa memukul batu besar hancur seperti butiran pasir. Maka Nabi diberikan kekuatan pada diri beliau 100 kekuatan laki-laki kuat.
Maka Nabi hijrah itu bukan karena takut, nggak ada Nabi menghadapi ketakutan, berani. Cuma sayang, azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Hijrahlah ke Nabi karena sayang para sahabat yang tersiksa terzalim hijrah. Nah, datang kembali ke kota Mekah. Orang-orang di Mekah mendengar kedatangan Rasulullah menggigil, Pak. Takut balas dendam. Biasa dalam tradisi politik kan gitu, Pak ya. Lawan-lawan politik pasti dihabisi kan. Datang ke Mekah itu sudah didampingi dengan Umar Ibnul Khattab, Pak Gatot Nurmantio, ganteng ini. Iya, Jenderal Khalid bin Walid, dan orang-orang hebat, Umar Ibnul Khattab, Abu Bakar, Utsman, bukan Naga 9, Abdurrahman bin Auf, konglomerat Madinah, itu orang kaya. Orang-orang di Mekah itu mendengar kedatangan Rasulullah menggigil, Pak. Takut balas dendam. Biasa dalam tradisi politik kan begitu ya, berkuasa so lawan politik sudah, genosida bisa jadi ya. Tapi Nabi menghadapi orang-orang yang ketakutan itu dihibur, Bang. Ya, kata Nabi, hawin alaika hawin ala, ya, keep calm. Orang pun bilang keep calm, orang pun bilang keep calm, tenang, hawin alaika hawin alaika. Mendengar orang lagi ketakutan menggigil dihibur, hawin alaika hawin, tenang, katanya. Inni lastu bimal, saya bukan raja. Inni lastu bimalikin, saya bukan seorang. Wa inna mabnu mra'atin, saya putra seorang perempuan tak kulul qadid, yang hanya makan dendeng saja. Jadi Siti Aminah itu bukan orang kaya, makan dendeng. Dendeng itu ya daging yang dijemur untuk persiapan kemarau. Kalau ibu kan nggak bikin dendeng karena dagingnya masih segar semuanya di kulkas, betul ya? Iya, saya selama muludan nih pintu kulkas saya rusak, Pak. Ya karena masukin buah nggak muat, saya paksa, akhirnya pintunya rusak. Jadi kalau malam ada parcel lagi bikin rusak lagi pintu kulkas saya nih. Kalau di kulkasnya daging segar ya. Aminah itu tidak nyimpan daging segar bukan karena nggak ada kulkas, belum ada teknologi kulkas. Makan dendeng kering untuk persiapan. Wa innama anabnu mra'atin ta'kulul qadiyah, saya hanya putra seorang perempuan yang makan dendeng kering. Ini rekam jejak dilihat oleh Abdullah bin Sawah. Muhammad nggak balas dendam. Masya Allah, udah dicatat 2, Taib, yang kedua Fatu Mekah, yang terakhir Ikrimah. Pernah dengar nama Ikrimah? Ini putranya Abu Jahal, Pak. Kata Nabi, atakum Ikrimah tuh mu'minan muhajiran. Sahabat, Ikrimah mau datang tuh ke Mekah, mau berhijrah dan mau beriman. Fala tasubbu abahu, jangan kalian caci maki ayahnya. Karena ayahnya Abu Jahal, ayahnya Abu. Ya, kalau mendengar putranya mau datang, pasti sahabat akan mencaci, nih bapaknya biang kerok nih lu nih. Bapaknya biang kerok nih, musuh Nabi. Nabi cepat ingat, fala tasubbu abahu atakum Ikrimatu mu'minan muhajiran. Ikrimah datang ke Mekah mau beriman dan mau berhijrah masuk Islam. Fala tasubbu abu, jangan kalian caci maki ayahnya. Ayahnya Abu. Kalau tidak di warning sama Nabi, pasti ada keinginan sahabat untuk mencaci gua. Nih bapaknya biang kerok nih. Akhirnya mau masuk Islam nggak jadi. Datang nggak dicaci. Inna sabbal mayyiti yu'dhil hayya. Karena mencaci yang hidup akan mencaci yang mati, akan menyakiti yang hidup. Jadi kalian caci Abu Jahal udah mati dia, nggak mati. Kalau kalian caci ayahnya nanti menyakiti hatinya, putranya Ikrimah. Mau masuk Islam nggak jadi masuk Islam, tapi katanya fala tasubbu abahu, jangan kalian caci maki ayahnya. Disambut sama sahabat, orang tambah terkesan, oh Islam rahmatan lil alamin, subhanallah. Itu akhirnya syahadat tuh Abdullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Maka sering dalam kuliah-kuliah yang besar saya katakan, diterimanya Islam itu bukan semata-mata doktrin kebenarannya, Pak. Islam itu diterima karena apa? Integritas pembawa kebenarannya. Jadi percuma kita menyatakan kebenaran kalau kita bohong terus. Orang sebenarnya udah nggak ada harganya di mata kita, semuanya orang terus bohong, ngomong tapi bohong. Nah Rasulullah itu integritas yang paling menentukan orang menyatakan kebenaran Islam. Maka Imam Ali kan al-haqqu birrijal. Kebenaran birrijal, butuh tokoh yang punya integritas untuk menyampaikan kebenaran. Al-haqqu birrijal, kebenaran itu butuh tokoh rijal. Ta'arrafil haqqa ta'rif, kau kenali kebenaran, niscaya kau kenal siapa yang membawa kebenaran. Jadi Islam itu diterima bukan semata-mata kebenaran doktrin, tapi faktor integritas membawa kebenaran.
Ya, faktor integritas membawa kebenaran. Jadi orang berkata jujur, berkata benar, kalau dia nggak jujur percuma. Karena kebenaran, kejujuran itu butuh tokoh yang punya integritas, sifat jujur, amanah. Maka orang ikrar syahadat itu bukan semata-mata kebenaran Islam, tapi faktor integritas pembawa kebenaran. Siapa junjungan kita? Nabi Muhammad sallallahu la ilaha illallahul halimul malikul haqqul Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin la ilaha illallahul malikul Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Itu as-sadiq wa'dil amin. Itu sebelum jadi nabi pun sudah antal amin, antal amin. Engkaulah yang kami percaya, engkaulah yang kami percaya. Maka kasus peletakan Hajar Aswad di dinding Ka'bah karena Rasulullah. Masing-masing kabilah Quraisy merasa berhak. Kami yang paling mulia, kami berhak. Itu kalau nggak ada nabi bunuh-bunuhan, Pak. Namun pertengkaran itu kenapa kita tidak hadirkan Muhammad untuk menengahi solusinya? Akhirnya dikumpulkan. Nabi gelar sorbannya. Hajar Aswad taruh di tengah. Orang-orang kabilah-kabilah itu suruh pegang masing. Ayo gotong bawa ke sana. Akhirnya udah dekat baru Nabi yang taruh. Berarti orang-orang ini merasa punya andil meletakkan Hajar Aswad. Kalau kita ya sudah merasa dipercaya, kasih cek kosong isi sendiri. Rasulullah berhak untuk menambahkan karena ada kepercayaan diserahkan kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi adil, bijak. Semua pimpinan kabilah kumpul untuk memegang pinggir sorban. Ayo gotong rame-rame. Baru taruh. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, pertempuran darah, Pak. Ini integritas. Orang kalau sekarang dikasih kepercayaan semua maunya, Pak, udah enggak. Dikasih percayaan semua maunya. Anaknya mau jadi wakil presiden, jadi wakil gubernur, mantunya brengsek ini Mulyono ini. Iya, kalau kita semena-mena, Pak, dikasih cek kosong, maka jangan kasih cek kosong. Kasih kita isi sendiri. Ini Rasulullah sudah dikasih cek kosong untuk meletakkan Hajar Aswad atas kepercayaan pimpinan-pimpinan kabilah Quraisy. Mau apa lagi kalian percaya pada saya taruh. Tapi Nabi nggak ego, diajaklah pimpinan kabilah untuk membawa pinggir ini sorban. Hajar Aswad taruh di sana. Ayo gotong rame-rame. Sudah dekat ini baru Nabi letak. Ini namanya integritas. Maka percuma kita bicara kebenaran kalau kita tukang bohong. Percuma kita bicara kejujuran kalau kita tukang khianat. Percuma kita bicara keadilan kalau kita zalim. Percuma, orang nggak akan dengar. Justru orang lihat tuh bagaimana akhlaknya. Maka jangan salah, kesian kali kita memilih pemimpin ya datang kampanye pakai bajai, Pak. Iya, mau debat presiden pakai bajai, sudah jadi presiden pakai mobil anti peluru tuh. Betul nggak? Iya, subhanallah, masuk got, gorong-gorong, kan gitu ya. Kesalahan terbesar kita ini lupa menutup gorong-gorong itu, Pak. Iya, kesalahan terbesar kita lupa menutup. Maka ketika dia masuk gorong, tutup cor tuh biar dia ada. Maka karena ini gorong-gorong, maka menghasilkan tikus-tikus koruptor. Iya, karena gorong-gorong kan tempat tikus. Akhirnya betul-betul menghasilkan tikus-tikus korup triliunan segala naudzubillah min dzalik. Nah, inilah sosok Rasulullah. Kalau ibu mau baca banyak kitab-kitab sirah tuh. Bagaimana sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita membenarkan bukan hanya sebenar kebenaran doktrinnya, tapi membenarkan karena sosok integritas pembawa kebenaran. Amin ya rabbal